Zakat. Anda pasti tahu kan, salah satu pilar keuangan sosial dalam Islam yang usianya udah ratusan tahun. Nah, sekarang ini lagi ada transformasi besar-besaran. Di Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, teknologi AI kecerdasan buatan, lagi ngubah total cara dana sosial ini dikelola. Tujuannya? Biar lebih efisien, transparan, dan pastinya lebih adil. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam ya. Zakat itu kan bukan cuma sekedar kewajiban ibadah, tapi ini adalah instrumen yang kuat banget buat ngentasin kemiskinan. Tapi nih, sebelum kita ngomongin revolusinya, kita harus paham dulu, seberapa besar sih skala dan potensi yang lagi kita bicarakan di sini? Siap-siap ya, angkanya ini benar-benar bikin kaget. Potensi zakat tahunan di Indonesia itu diperkirakan mencapai 327 triliun rupiah. 327 triliun. Coba deh bayangin dampak sosial apa yang bisa tercipta kalau dana sebesar ini bisa dikelola secara optimal buat kesejahteraan masyarakat. Nah, disinilah kita ketemu masalah utamanya. Dari potensi raksasa 327 triliun rupiah itu, kenyataannya yang terkumpul itu masih di bawah 10%. Ada jurang yang lebar banget antara yang seharusnya bisa didapat dan yang benar-benar masuk ke sistem. Pertanyaannya jadi jelas banget. Kok bisa? Kesenjangan tadi itu jelas ada sebabnya. Biar kita paham kenapa potensi sebesar itu nggak tercapai, kita perlu mundur sedikit dan lihat tantangan yang dihadapi sistem yang lama. Sistem yang, jujur aja, udah menghambat efisiensi dan transparansi selama bertahun-tahun. Jadi, masalahnya itu banyak banget. Pertama, sistem datanya itu acak-acakan, nggak terintegrasi. Terus, proses buat verifikasi siapa yang berhak nerima bantuan itu lambatnya minta ampun. Belum lagi, ada data penerima yang ganda di berbagai daerah, jadi bantuannya nggak merata. Nah, yang paling parah, semua ini bikin akuntabilitas dan transparansi publik jadi lemah. Yang pelan-pelan ya, bikin kepercayaan orang luntur. Ini rintangan-rintangan besar yang harus dilewati. Oke, menghadapi semua tantangan tadi, Badan Amil Zakat Nasional atau BZNSENSSS nggak tinggal diem. Mereka memperkenalkan sebuah inovasi keren. Sebuah platform berbasis AI yang diberi nama Smart Ziswaf. Platform ini dirancang khusus untuk, yaitu, menghajar semua masalah tadi. Jadi, gimana sih cara kerjanya? Simpelnya gini, semuanya itu dimulai dari data. Data dari muzaki atau donatur dan juga dari mustahik atau penerima bantuan. Nah, platform ini ngumpulin semua data itu secara otomatis. Begitu data masuk, AI-nya langsung bekerja, menganalisis dan mencari pola buat ngebantu pengambilan keputusan. Hasilnya, ditampilkan dengan rapi dan gampang dibaca di dashboard Smart Ziswaf. Kalau kita pecah lagi, AI ini intinya melakukan 3 hal super penting. Pertama, dia bisa meramal, memprediksi di mana aja sih potensi zakat terbesar, jadi strateginya lebih jitu. Kedua, verifikasi data. Ini dilakukan otomatis dan super cepat, nyocokin data ke sistem identitas digital buat ngurangin error. Dan ketiga, yang paling krusial, AI ini mengklasifikasikan siapa yang paling butuh bantuan berdasarkan data sosioekonomi yang valid, bukan lagi pakai kira-kira atau asumsi. Oke, teknologinya kedengeran canggih banget kan? Tapi, apa beneran ada dampaknya di dunia nyata? Nah, sekarang kita lihat angkanya. Karena angka-angka inilah yang nunjukin perubahan yang benar-benar signifikan. Lihat deh bedanya, jomplang banget. Tingkat kesalahan dalam pelaporan yang di sistem lama itu bisa sampai 5,7%, sekarang dengan Smart Ziswaf berhasil ditekan sampai tinggal 1,2% aja. Artinya apa? Kesalahan manusia jauh berkurang, dan data yang dipakai jadi jauh lebih akurat dan bisa dipegang. Dan ini soal kecepatan. Efisiensinya juga luar biasa. Proses verifikasi yang tadinya bisa makan waktu seminggu penuh, sekarang dipangkas jadi cuma 48 jam. 2 hari. Ini artinya bantuan bisa lebih cepat sampai ke tangan mereka yang benar-benar butuh. Nah, ini dia poin yang paling penting. Efisiensi dan kecepatan tadi itu punya dampak langsung ke manusianya. Jumlah penerima zakat produktif, ini jenis bantuan yang tujuannya buat pemberdayaan ekonomi ya, itu naik sampai 42%. Ini bukan lagi soal ngasih ikan, tapi ngasih kailnya. Grafik ini nunjukin sesuatu yang brilian, gimana AI ngebantu distribusi jadi lebih adil. Lihat deh, porsi bantuan yang disalurkan ke daerah-daerah tertinggal itu naik. Dari yang tadinya cuma 12%, sekarang jadi 19%. Ini bukti kalau dana zakat sekarang bisa menjangkau mereka yang mungkin sebelumnya sering terlewatkan. Semua angka-angka yang keren tadi, pada akhirnya mengerucut ke satu tujuan yang paling fundamental, yaitu membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan zakat. Dan inilah hasilnya. Lihat lonjakannya.
tingkat kepuasan para muzaki alias para donatur itu meroket dari 78% ke 92%. Logis kan, ketika orang bisa lihat langsung kalau dana mereka dikelola dengan efisien, transparan, dan tepat sasaran, ya kepercayaan mereka pasti akan meningkat. Kutipan dari analisis yang kita bahas ini kayaknya merangkum semuanya dengan sempurna. Digitalisasi bukan sekedar tren teknologi, melainkan sebuah kebutuhan strategis dalam mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang cerdas. Jadi, ini bukan lagi soal ikut-ikutan, tapi ini sebuah keharusan biar amanah bisa dijalankan sebaik-baiknya di era sekarang. Kisah ini jadi contoh yang kuat banget ya, tentang gimana inovasi itu justru bisa memperkuat nilai-nilai tradisi yang udah ada dari lama. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama. Kalau AI aja bisa merevolusi sistem amal yang usianya ratusan tahun, coba bayangin, di bidang apa lagi perpaduan antara teknologi canggih dan tradisi luhur bisa menciptakan masa depan yang lebih adil dan lebih baik buat kita semua.